Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ini ada sebuah aplikasi yang diluncurkan, yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namanya aplikasi Quran Kemenak. Quran Kemenak. Sebenarnya sudah cukup lama ini. Cuman saya baru pakai 1 bulan terakhir. Ini insyaallah recommended lah. Ya, bagi kita yang minat silakan download saja di Play Store. Ya. Ini Quran boleh kita pasang khusus untuk kita ya, yang belum punya, yang belum pakai. Kita sangat ingin membaca Al-Quran di setiap kesempatan yang ada, namun sedang tidak membawa Al-Quran. Maka ini solusi ini. Boleh kita punya wudhu, kita misalkan lagi dalam perjalanan, lagi ada di mobil, lagi ada di pesawat, ya, ingin membaca Al-Quran, maka kita boleh pakai ini. Ini bagus nih, Masya Allah. Ya, jadi caranya setelah kita sudah install, kita sudah pasang, ya, silakan kita masuk ke menu pengaturan. Nah, tekan saja menu pengaturan. Kita setting dulu di sini, kita atur dulu. Ya, tapi yang penting kita aktifkan kita punya data ya, jaringan. Ya. Dan kita aktifkan juga lokasi. GPS atau Maps. Ya. Baru kita pilih lokasi kita sesuai dengan kita punya domisili. Provinsi di mana? Ya, kabupatennya. Ya. Kemudian setelah sudah selesai nanti ada di bawah lagi yakni pemberitahuan jadwal sholat. Ini bagus ini, Al-Quran langsung dengan jadwal sholat, langsung dengan kalender hijriah juga nantinya. Tinggal kita setting volume azan, ya nanti akan muncul nanti ya, sesuai dengan selera kita masing-masing volume azan. Ada juga pemberitahuan 15 menit sebelum azan. Ini maksudnya ya 15 menit sebelum masuk waktu sholat akan muncul notifikasi, akan muncul pemberitahuan. Kemudian begitu azan subuh kita mau aktifkan, boleh, tinggal kita pilih azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. Tinggal sesuai dengan selera kita masing-masing. Terus di bawahnya lagi ada kalender hijriah. Kita boleh pilih, ada 2 yang ditawarkan, yakni kalender dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan ada kalender dari Ummul Qura Arab Saudi. Ya, kita boleh pilih yang Kementerian Agama Republik Indonesia. Terus terjemahan yang mau ditampilkan, ya, ada terjemahan Kementerian Agama 2019, ada yang 2002. Kemudian ada bahasa Sunda, ada bahasa Palembang, ya, bahasa Mandar, bahasa Jawa, Banyumas, ada bahasa Husing Banyuwangi, ada bahasa Melayu Jambi. Ini bahasa-bahasa suku, ini bahasa-bahasa daerah kita. Tapi tidak semua ya, cuma beberapa saja. Hanya kita harus download dulu itu. Nah, kita pilih misalkan yang Kemenak 2019. Ya, udah. Ini selesai settingannya ini. Nah, kita kembali ulang. Ya, jadi itu menunya yang di bawah di pengaturan. Sekali lagi ini cukup bagus ini karena ada menu lainnya, itu ada LPMQ channel. Ini kalau saya tidak salah langsung ke YouTube kayaknya ini. Ya, ada juga Kompas Kiblat. Ya, ini. Nah, Kompas Kiblat ini kalau mau diaktifkan ya harus itu aktifkan ini lokasi atau GPS kita. Ini cukup bagus bagi kita yang mau sholat tapi tidak tahu arah kiblat. Nah, boleh pakai ini. Yang penting juga ada jaringan ya. Jadi itu. Kemudian kita yang menu utama lah, yang di atas menu Qurannya. Jadi ada menu Quran per ayat, ada Quran per halaman, ada tafsir, ada bookmark, ada doa khatam, dan ada Quran isyarat.
Ya, misalkan kita mau pilih Quran per ayat. Nah, ini Quran per ayat. Ini bagus langsung dengan terjemahannya. Bahkan langsung ada catatan kakinya. Ya, Quran per ayat. Ini surah Al-Fatihah. Nanti tinggal kita pilih di atas surah Al-Baqarah, ada Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah, dan seterusnya. Kalau kita misalkan mau cepat, mau cari surat tertentu yang agak jauh, kita tinggal pilih menu di atasnya, yang di sebelah bulatan itu, yang ada tanda panah, panah melengkung. Tinggal kita pilih surah apa misalkan. Oh, mau buka surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Masukkan ayatnya, ayat berapa. Ini ayat ini opsional, tidak harus ada. Boleh dikosongkan. Yang kita pilih oke. Langsung muncul surah Al-Ikhlas. Ya. Atau kita mau cari ayat tertentu, misalkan kita mau cari misalkan surah Al-Baqarah, ayat tentang puasa misalkan, ayat 183. Langsung oke. Nah, itu muncul ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi sekali lagi ini cukup bagus. Bahkan nanti ini bisa kita langsung munculkan tafsirnya. Misalkan ayat 183 ini apa tafsirnya? Kita tekan lama saja di ayat itu, tekan lama, nanti muncul pilihan itu. Kita bisa salin ayatnya, kita mau lihat tafsir. Nah, itu tafsirnya itu. Ini tafsirannya. Jadi ada tafsirnya tahlili, ada yang wajiz, ada tahlili, ada wajiz. Kalau tahlili itu lebih panjang, lebih rinci lah. Kalau wajiz itu lebih ringkas, ya, lebih ringkas. Ya. Jadi itu. Kita bisa dengarkan juga ini ada muratalnya, tapi kita harus download kalau saya tidak salah ini. Ya, kita tinggal pilih qori yang mana. Abdul Basit, ada Abdul Basit Murattal, Abdurrahman As-Sudais, dan seterusnya. Sesuai dengan selera kita. Kita pilih dan itu. Ya. Jadi Quran per ayat. Nah, kemudian ada Quran per halaman. Ada Quran per halaman. Nah, ini tampilan Quran per halaman. Dari mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Jadi atasnya ada tulisan halaman, ada tulisan juz, ada tulisan nama surah di bagian atas. Ini sama, ini seperti Quran yang dicetak. Nah, bahkan ada warnanya, ada bantuan warna. Ya, sesuai dengan tajwidnya, ada warna merah, warna biru, warna hijau. Itu untuk menandakan tajwid. Ya, ini Quran per halaman. Ini bagus ini, sesuai dengan Quran yang dicetak. Kita langsung mau pilih ke halaman tertentu. Ya, tinggal kita pilih seperti yang tadi itu. Yang di atas sebelah kanan ada panah melengkung, itu tinggal kita klik. Nah, tinggal kita mau ke surah apa, misalkan ke surah Yasin. Kita mau baca surah Yasin, cari surah Yasin. Ayatnya opsional, kita mau masukkan ayat atau tidak terserah kita, sesuai dengan tujuan kita. Kita pilih oke, langsung ke surah Yasin. Ya, langsung ke surah Yasin. Atau kita misalkan tadi mau ke surah Al-Baqarah ayat 183. Oke. Nah, itu langsung muncul di surah Al-Baqarah 183, itu di baris kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Misalkan kita sudah membaca ya, saudara sekalian, kita sudah baca misalkan sampai di halaman ini, misalkan halaman 32 ayat 210 yang paling bawah baris terakhir. Kita mau istirahat, kita mau simpan halaman ini, bisa tinggal kita klik itu yang kayak pita, tanda seperti pita, itu bookmark namanya itu. Ya, kita menandai bacaan halaman kita yang putih di atas, di sebelahnya panah, di sebelah tulisan Quran per halaman. Kita tandai sampai dia berubah menjadi warna putih. Nah, itu jadi tanda bacaan kita. Misalkan kita sudah keluar dari halaman, nah, kapan kita keluar dari aplikasi, kita mau masuk ulang, kita mau mengaji ulang, kita mau baca ulang halaman tadi, mau lanjutkan, tinggal pilih bookmark. Ya, bookmark. Ada bookmark ayat, ada bookmark halaman.
Nah, kita tadi pilih ini. Itu tadi bacaan kita. Ya. Kayak ini. Halaman 32. Ya. Ini bacaan kita. Jadi ini cukup bagus, teman sekalian, hadirin sekalian. Ya. Ini Quran per halaman. Nah, cuman ada satu yang saya mau sampaikan bahwa pengalaman pertama menggunakan Quran ini untuk yang Quran per halamannya, rupanya dia harus download. Boleh juga tidak download, kita online, aktifkan terus data seluler atau wifi, kita baca langsung bisa. Tapi misalkan saat kita kondisi lagi tidak jaringan atau lagi tidak ada pulsa data, kita mau mengaji di sini, kita mau baca Al-Quran, nah itu tidak bisa kalau kita belum download data Qurannya. Nah, bagaimana cara download data Qurannya? Ya, kita harus online dulu, kita aktifkan dulu kita punya data seluler. Yang penting kita punya pulsa data. Ya, kemudian kita buka Quran per surahnya, ya, kita buka Quran per surahnya. Terus tekan titik 3 yang di sebelah kanan atas. Terus kita unduh semua halaman. Pilih itu, download semua halaman, unduh semua halaman. Nah, tidak terlalu besar juga, cuma beberapa MB saja. Ya. Nanti setelah sudah diunduh, sudah selesai, kita bisa baca kapan saja. Karena saya sudah unduh, saya tidak unduh lagi. Jadi ini kita bisa baca offline ini. Ya, saat kita lagi tidak ada data sekalipun, lagi tidak ada jaringan, tetap kita bisa baca. Ya. Jadi itu kelebihannya ini aplikasi. Kalau saran saya mendingan di download. Ya. Kemudian ada tafsirnya. Tadi tafsirnya sudah kita singgung tadi. Ada tafsir tahlili, ada tafsir wajiz. Tahlili lebih rinci, wajiz itu lebih ringkas. Kita mau cari surah apa, ayat berapa yang kita mau cari tafsirnya. Misalkan ya surah Al-Fatihah ayat 5 misalkan. Oke. Itu ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tafsirannya itu. Ya, cukup panjang, silakan kita baca. Insyaallah dapat ilmu lah. Itu yang tahlili, yang rinci. Ada wajiz yang lebih ringkas. Ini lebih ringkas. Ya, jadi cukup bagus. Ini ada tafsirnya. Terus ada doa khatam. Cuman ini lebih kecil ya, doa khatamnya. Ini orang-orang yang matanya agak kerabun barangkali agak susah membacanya. Tapi kalau pakai bantuan kacamata insya Allah bisa kok. Ya, ini ada doa khatam Al-Quran. Terus ada Quran isyarat. Ya, Quran isyarat ini ya, mungkin untuk saudara-saudara kita yang bisu ya atau apa. Ya, yang tunarungu mungkin seperti itu. Saya kurang begitu paham juga. Ya, itu Quran isyarat. Jadi ini jamaah sekalian, saudara-saudaraku sekalian, aplikasi Quran dari Kemenak. Ada menu pencarian kata baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Misalkan dalam bahasa Indonesia dulu, kita mau cari kata tentang apa? Tentang zakat misalkan. Search. Nah itu. Ini ayat tentang zakat yang ada dalam Al-Quran. Berjumlah 34 ayat. Itu ada tulisan itu. Di bawah pencarian ada tulisan jumlah hasil pencarian 34 ayat. Berarti ayat tentang zakat itu ada 34 ayat. Ya. Atau kita mau cari berdasarkan bahasa Arab. Ya, misalkan kata sholat, misalkan as-sholah. Ya, kita search. Nah itu. Jumlah hasil pencarian 61 ayat. Ya itu mulai dari surah Al-Baqarah ayat 3, ada Al-Baqarah ayat 43 dan seterusnya. Ya. Jadi cukup bagus ini. Jamaah sekalian, silakan kita install. Jadi Masya Allah. Jadi ini aplikasi Quran Kemenak, Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Di bagian atasnya ada jadwal sholat untuk kabupaten masing-masing. Kayak kita Kabupaten Parigi Motong. Di sebelah kanan atas ada kalendernya.
ya, kalender Hijriah dan kalender Masehi. Ada hari ini menandakan tanggal 3 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 12 Mei 2024. Ya. Gitu. Jadi ini cukup sekian barangkali. Semoga manfaat, semoga berkah. Sekali lagi bagi kita yang minat, yang belum pasang dan kita minat ingin memasang, ingin menggunakan aplikasi ini, silakan download langsung di Play Store. Insya Allah bisa membantu kita, memudahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap kesempatan, ya, saat kita lagi tidak membawa Al-Quran. Jadi demikian yang bisa kami jelaskan. Semoga manfaat, semoga berkah. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.